Halo, selamat bertemu kembali dengan Miss Lisa di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu subbab dari bab HAM yang minggu lalu telah saya jelaskan tentang pengertian HAM, dan pada hari ini saya akan menjelaskan subbab lainnya, yaitu tentang budaya kekerasan versus budaya kasih. Masuk pada bagian pengantar. Setiap negara tentunya memiliki budaya yang menjadi ciri khas dari negara tersebut. Dan dalam konteks negara kita, yaitu negara Indonesia itu terkenal dengan budaya ramah, santun berbahasa, dan lembut tingkah lakunya. Dalam ranah internasional, budaya Indonesia tersebut dijadikan sebagai identitas dari negara kita. Identitas artinya menjadi ciri khas dari negara kita. Akan tetapi budaya kita tersebut seiring berjalannya waktu itu mulai pudar. Banyak orang Indonesia yang mudah bertikai dan tidak segan menggunakan kekerasan. Dan dunia dewasa ini memang semakin sudah tidak karuan lagi. Kekerasan yang terjadi di negara Indonesia itu bahkan ada begitu banyak macamnya, baik itu kekerasan fisik, psikologis, dan kekerasan yang lainnya. Kekerasan tersebut sudah menyebar di berbagai kalangan, baik itu di kalangan orang muda ataupun orang dewasa, baik itu dalam lingkup hidup ekonomi, sosial, budaya, dan juga lain sebagainya. Di sini, gereja memiliki kepedulian yang tinggi terhadap segala macam permasalahan dunia, termasuk juga terhadap masalah kekerasan yang sedang marak dewasa ini. Gereja sangat menolak setiap tindak kekerasan. Oleh karena itu, gereja mengembangkan dengan sungguh budaya kasih yang telah diajarkan Yesus, supaya manusia tetap menjalani persaudaraan sejati. Pada pembelajaran ini, kita akan melihat dan menghayati budaya kasih sebagaimana diajarkan oleh Yesus, sehingga tujuan dari pembelajaran ini kalian sungguh dapat menghayati dengan baik bagaimana budaya kasih yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Selain itu, dengan pengajaran hari ini kalian akan mengetahui berbagai macam tindak kekerasan, sehingga kalian itu sadar dan mau untuk mengontrol tindakan kalian supaya tidak terjerumus hidup dalam budaya kekerasan, melainkan hidup dalam budaya kasih. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian kekerasan. Kekerasan menurut Wikipedia diartikan sebagai sebuah ekspresi yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan tindak agresi dan penyerangan pada kebebasan martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang umumnya itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangannya. Kekerasan itu ada kaitannya yang sangat erat dengan konflik. Kekerasan merupakan aktualisasi dari konflik. Jadi, kekerasan berangkat terlebih dahulu dari konflik yang ada dalam pikiran kita, dalam memori kita. Kemudian, konflik itu berujung pada terjadinya benturan fisik ataupun psikis. Adapun macam-macam dimensi kekerasan ada beberapa, yaitu yang pertama tentang kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis ini dilakukan dengan menyerang segi psikis atau kejiwaan seseorang. Kekerasan ini merujuk pada perusakan atau memanipulasi perasaan manusia, yang akibatnya itu manusia menjadi tidak mempunyai keseimbangan atau mengalami gangguan jiwa. Bentuk dari kekerasan ini ada aneka macam. Yang pertama itu ada teror, kemudian ada ancaman-ancaman ataupun bentuk yang lainnya yang intinya itu menimbulkan ketakutan ataupun rasa tidak aman terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu kekerasan langsung. Kekerasan langsung itu artinya kekerasan ini dilakukan oleh satu atau kelompok orang kepada pihak lain dengan menggunakan alat kekerasan, dan seringkali itu lebih bersifat fisik atau secara langsung. Kekerasan langsung ini
jelas siapa subjeknya dan siapa objeknya, siapa korbannya dan siapa pelakunya. Seperti contohnya itu adalah kasus pembunuhan, mutilasi, pencurian, dan lain sebagainya. Jadi identifikasi paling mendasar tentang kekerasan langsung ialah adanya korban luka ataupun meninggal. Lalu yang ketiga ialah kekerasan tidak langsung. Kekerasan tidak langsung ini tentu saja kebalikan dari kekerasan langsung. Sebagai contohnya itu kasus gizi buruk. Itu bukan akibat dari ulah kekerasan yang dilakukan secara langsung, tetapi kasus gizi buruk itu akibat dari tatanan sistem politik ataupun tatanan sistem sosial yang tidak merata. Selanjutnya yaitu kekerasan tersembunyi. Bentuk dari kekerasan tersembunyi ini sesungguhnya sudah sangat nampak, sangat terlihat, tapi sesuatu yang nampak tersebut dirasa tidak merugikan, walaupun secara tidak langsung itu bentuk dari kekerasan itu sangat mempengaruhi dan berdampak buruk bagi sekelompok manusia. Dan bentuk kekerasan seperti itu diibaratkan seperti bom waktu yang kapanpun bisa meledak atau bisa menguap. Contohnya yaitu sistem yang mengendalikan dan membelenggu banyak orang seperti fanatisme dan juga fundamentalisme. Kita akan lanjut pada wajah atau bentuk-bentuk kekerasan. Yang pertama yaitu kekerasan sosial. Kekerasan sosial ini adalah situasi diskriminatif yang mengucilkan sekelompok orang, di mana orang yang memiliki harta lebih banyak akan semakin mendapat kekuasaannya, sedangkan orang yang memiliki harta yang lebih sedikit akan dijarah dengan alasan kepentingan negara ataupun lain sebagainya. Tindakan seperti ini dilakukan demi tujuan kepentingan golongan tertentu, dan tindakan kekerasan sosial ini tidak mengindahkan nilai-nilai manusiawi. Lalu yang kedua yaitu kekerasan kultural. Kekerasan kultural itu terjadi ketika ada pelecehan, penghancuran nilai-nilai budaya minoritas demi kepentingan penguasa. Kekerasan kultural juga ada dalam bentuk prasangka-prasangka kultural. Dalam konteks ini ialah keseragaman itu dipaksakan, lalu kemudian perbedaan-perbedaan itu harus dimusuhi, dan perbedaan itu dilihat sebagai sebuah pengganggu, sebuah momok yang harus dijauhi. Apa yang menjadi milik kebudayaan daerah tertentu misalnya dijadikan budaya nasional tanpa adanya proses yang demokratis, dan budaya daerah lainnya itu seringkali juga dilecehkan. Nah, itulah bentuk dari kekerasan kultural. Kemudian selanjutnya ada kekerasan etnis. Kekerasan etnis ini artinya ialah ada pengusiran atau pembersihan sebuah etnis karena ada kekuatan menjadi bahaya atau ancaman bagi kelompok tertentu. Ada suku tertentu yang dianggap tidak layak, bahkan mencemari wilayah dengan alasan yang tidak jelas. Suku yang tidak disenangin harus hengkang dari tempat ia tinggal, dan sudah ditempatin bertahun-tahun bahkan turun-temurun. Itulah yang dinamakan sebagai kekerasan etnis. Selanjutnya, kekerasan keagamaan. Latar belakang dari kekerasan agama ini adanya fanatisme di kalangan masyarakat yang melihat agama lain itu sebagai musuh. Kekerasan atas nama agama itu umumnya dipicu oleh pandangan agama yang sempit. Jadi orang yang memiliki pandangan agama yang sempit itu memicu
sebuah kekerasan agama, di mana dengan pengetahuan agama yang sempit itu membuat orang terlalu fanatik dan bahkan sanggup menganiaya atau membunuh penganut agama lain yang dianggapnya itu sebagai tugas luhur demi mempertahankan agama yang dianutnya. Dan kekerasan agama itu seringkali mengatasnamakan bahwa Allah harus dibela oleh manusia, sedangkan kenyataannya agama itu sesungguhnya ialah jalan kepada Allah, yang artinya Allah tidak perlu untuk dibela oleh manusia, melainkan manusia yang harus dekat dengan Allah. Selanjutnya ialah kekerasan gender. Kekerasan gender ini adalah situasi di mana hak-hak salah satu gender itu dilecehkan, dan paling banyak ialah kasus tentang pelecehan hak-hak perempuan. Hal ini dilatar belakangi oleh budaya patriarki yang dihayati itu sebagai peluang untuk tidak atau kurang memperhatikan peranan perempuan. Kekerasan gender itu juga dapat dilihat dari banyaknya korban kekerasan seksual, bahkan perdagangan manusia yang mayoritas korbannya ialah wanita. Mirisnya, semua bentuk kekerasan gender ini dilakukan secara terpola dan sistematis, yang artinya semua kekerasan ini dilakukan demi kepentingan golongan tertentu. Lalu selanjutnya adalah kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak ini banyak dialami oleh anak-anak di bawah umur, di mana anak-anak di bawah umur dipaksa bekerja dengan jaminan yang sangat rendah atau sebagai pekerja murah. Dan bentuknya yang paling banyak ialah prostitusi anak-anak, yang mirisnya itu tidak ditanggapi sebagai hal yang aneh atau menyeleweng. Prostitusi anak tersebut justru dilihat hanya sebagai sumber nafkah bagi keluarganya. Itu adalah kekerasan terhadap anak. Lalu selanjutnya kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi ini paling nyata dan dapat kita lihat ketika masyarakat itu sudah tidak dapat berdaya secara ekonomis, tapi diperlakukan secara tidak manusiawi. Ekonomi pasar bebas yang harusnya itu memberi keadilan kepada rakyat miskin, tetapi justru memberi beban di mana rakyat miskin semakin sengsara atas kebijakan-kebijakan yang terjadi di pasar bebas. Kemudian yang terakhir ialah kekerasan lingkungan hidup. Kekerasan lingkungan hidup ini ialah sebuah sikap atau tindakan manusia di mana manusia itu melihat dunia sebagai media eksploitasi, yang artinya manusia merasa bahwa dunia itu miliknya, sehingga manusia dapat mengambil hasil bumi seenaknya sendiri tanpa memikirkan dampak panjang dan perawatan lingkungan. Bumi itu bagi manusia tidak dilihat sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga, melainkan bumi itu dilihat sebagai ladang pemuas kepentingan kehidupan dari manusia itu sendiri. Itu adalah bentuk-bentuk dari kekerasan yang terjadi dewasa ini. Kemudian dari kekerasan yang terjadi dewasa ini, baik bila kita melihat dan mengembangkan budaya kasih. Mengenai budaya kasih ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan budaya kasih kepada kita manusia dengan melihat teks kitab suci yang bercerita tentang Yesus ditangkap dari Matius 26 ayat 47 sampai dengan 56. Silakan kalian lihat di screen. Dalam teks kitab suci tersebut
Yesus itu mengajak kita untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi musuh-musuh kita. Melainkan Tuhan Yesus itu mengajarkan supaya kita mencintai musuh-musuh kita dengan tulus. Yesus mengajak kita untuk mengembangkan budaya kasih dengan mencintai sesama, bahkan mencintai musuh kita. Pesan Yesus dalam teks kitab suci itu memang sangat radikal ataupun bertolak belakang dengan kebiasaan, kebudayaan, keyakinan yang sedang berlaku saat ini. Budaya kasih ini tidak hanya berdimensi budaya keagamaan saja, akan tetapi budaya kasih ini melampaui budaya manusiawi yang lainnya. Kasih tidak terbatas pada lingkungan keluarga karena hubungan darah, tidak terbatas pada lingkungan kekerabatan atau suku, tidak terbatas pada lingkungan daerah atau ideologi, bahkan agama. Akan tetapi kasih itu menjangkau semua orang, semua manusia yang ada di bumi, bahkan menjangkau musuh-musuh kita. Dasar dari kasih ini bukan karena dasar keagamaan atau lain sebagainya, melainkan dasar bahwa semua orang itu adalah milik Tuhan yang ada di surga, yang artinya semua orang berharga dan semua orang berhak untuk dicintai. Tuhan Yesus ingin kita untuk mengembangkan budaya kasih demi melawan budaya kekerasan yang terjadi sekarang ini. Dan mengembangkan budaya kasih untuk melawan budaya kekerasan memang tidak mudah. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa merasakan sulitnya untuk berbuat baik dan mencintai orang yang membuat kita sakit hati. Maka dari itu, kita harus belajar menjadi pembawa damai dan hidup tanpa memperhitungkan kesalahan atau pelanggaran yang dibuat orang lain. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, kita bertumpu akan iman pada Tuhan, terutama pada Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita juru damai dalam setiap perselisihan yang terjadi di dunia ini. Usaha-usaha untuk membangun kasih sungguh harus kita sebarkan sejak dini supaya semakin hari bukan budaya kekerasan yang semakin merajalela, akan tetapi budaya kasih yang semakin bertumbuh dalam kalangan masyarakat kita. Kita sampai pada pembahasan terakhir kita pada hari ini. Dari pembahasan kita dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu budaya kekerasan itu ada begitu banyak macam dan bentuknya, dan segala bentuk kekerasan sangat merugikan manusia, baik itu secara fisik maupun psikis. Dan di tengah budaya kekerasan tersebut, Yesus mengajak kita untuk tidak menggunakan lagi budaya kekerasan menghadapi musuh-musuh kita. Yesus mengajak kita untuk mencintai musuh dan mengembangkan budaya kasih dengan mencintai sesama, bahkan mencintai musuh kita. Selanjutnya, dasar dari budaya kasih ialah keyakinan dan kepercayaan bahwa semua orang adalah berharga bagi Bapa di surga. Dengan menghayati cinta yang demikian, kita dapat mencurahkan rahmat Tuhan dalam diri kita kepada semua orang. Dan yang terakhir, melawan budaya kekerasan itu memang tidak mudah. Membiasakan budaya kasih di tengah maraknya budaya kekerasan itu juga tidak mudah. Maka dari itu, melalui hal-hal kecil dalam hidup kita sehari-hari, kita ditantang untuk selalu berbuat baik dan mencintai semua orang yang ada di sekitar kita, bahkan mencintai orang yang menyakiti kita. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi salah kata dan lain sebagainya. Selamat belajar, sampai bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih. ได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม